Cooking time. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Temenin aku masak yuk hari ini. Ya, ini vlog kedua aku di YouTube. Jadi harap dimaklumi ya, aku biasanya kalau nggak bisa ngevlog ya aku bakal ASMR nyuci piring. Ya begitulah, aku masih belum bisa masak ya, maksudnya yang kayak teman-teman biasanya kalau misalnya masak kan biasanya hari ini ayam balado, besok ikan apa, besok ini, maksudnya tuh kayak beda-beda gitu. Kalau aku tuh enggak guys, aku tuh sangat payah perihal memasak di dapur. Jujur deh, emang aku tuh enggak banget kalau disuruh memasak. Aku makanya kalau udah disuruh masak, aku tuh kadang kayak in a minute tuh aku bisa nge-lag kayak gitu tuh. I don't know why, tapi kayak ini apa ya, harusnya gini nggak sih, kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh nggak kayak teman-teman yang udah suka di dapur, terbiasa di dapur, jadi kayak yang harusnya gini set kayak gitu, yang udah ada di kepala gitu tuh kan. Beda banget sama aku tuh mau merunutkan sesuatu tuh aku harus kayak oh ini kayaknya bagusan ini duluan deh, habis nanti biar ini yang nunggu yang lain, kayak gitu-gitu. Coba kalian perhatiin video ini nanti ya, itu nanti pasti bakalan aku tuh kayak orang-orang ADHD gitu tuh ya, kayak ini belum selesai udah ngambil yang lain belum selesai ngambil yang lain, kayak gitu-gitu. Jadi oh my god, itu benar-benar kayak itu aku banget guys. Aku nggak tahu gimana caranya berhenti untuk urusin sesuatu yang lain kayak gitu ya. Tapi itu kayak otomatis kayak gitu. Jadi dan aku tuh sering banget kalau misalnya lagi kerja kelompok kayak gitu ya di sekolah apa itu tuh, aku sering ditegur sama temanku karena aku kayak gitu. Tapi ya by the way, aku udah mulai belajar ya pelan-pelan, harus apa yang diduluin, apa yang gak diduluin, apa yang belakangan, apa yang bisa nanti-nantian kayak gitu-gitu. Nah kayak gini, aku sekarang nih aku lagi giniin bawang ya, bayam, ya sayur bayam. Aku nih di sini aku udah motong si bayam pun aku masih bingung ini sayur mau diapain. Ya ampun, emang ya guys ya, to be honest aku tuh nggak pinter masak, bener-bener yang nggak bisa masak, karena aku dari kecil itu tuh udah di handle sama pembantu kayak gitu. Jadi mamaku tuh nggak perlu nyuruh aku masak kayak apa, kayak itu tuh nggak perlu. Jadi aku tinggal main di luar, aku seneng-seneng nonton TV kayak gitu-gitu. Selebihnya ya udah rebahan aja udah. Jadi udah terbiasa rebahan dari kecil kayak gitu tuh ya. Dan ini aku nyetok bawang merah, bukan cabai merah besar ya. Aku tuh baru tahu kalau ini namanya cabai merah besar atau cabai besar itu ketika ya baru-baru ini, sekitar 5 tahunan yang lalu. Dan ini guys ya, ini aku udah selesai motongin bayam sama terong dan lain-lain sebagainya ya. Jadi sekarang aku masuk lagi ke dapur, aku cuci itu wastafelnya. Aku kan sempit ya, cuma satu ruang kayak gitu, jadi aku harus bersihin ini karena aku harus nyuci bayam dan perintilan-perintilan yang lain apa sih ya gitu guys, yang tadi aku potong gitu. Wis lambeku, maaf ya, emang aku tuh curcol tapi kadang kayak orang bodoh kayak gitu. Dan ini aku bersihin ayam ya guys. Ini ayam aku beli kemarin dan masih di freezer, dan itu tuh masih kaku loh, nggak sih, masih beku to be honest. Padahal udah lama loh aku taruh di suhu ruang, cuman emang nggak aku defrost, tapi karena aku nggak tahu mau defrost pakai apa ya kembali lagi aku tidak bisa masak. Jadi setahunya aku ngedefrostnya tuh pakai air mengalir kayak gitu, jadi airnya diganti isi lagi kayak gitu kan bisa ya. Ada nggak yang sama caranya sama kayak gitu? Aku sih kayak gitu guys. Nah ini mau aku goreng, jadi makanya aku milih sayap sama paha tadi 2, emang nggak sengaja nggak aku potong biar buat anak-anak sih, cuman ya nggak tahu deh nanti siapa yang makan ya itu dah. Aku milih sayap sebenarnya bukan karena orang rumah suka sayap ya, enggak,
cuman karena sayap itu isinya lebih banyak, bisa untuk beberapa kali makan kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya paha ayam, dada tuh kayak cepat banget habis karena potongannya kan gede-gede ya. Tapi kalau misalnya potongannya dibuat kecil-kecil biar banyak, itu tuh nggak marem guys. Apa ya bahasanya nggak marem tuh, enggak puas. Yes, enggak puas karena kecil-kecil sedangkan nasinya sebakul, seporsi kuli lah, sedangkan proteinnya cuman seuprit kayak gitu, kayak apaan banget kayak gitu. Nah kan aku bilang tadi aku ADHD, yaitu urutannya ya, yang bayamnya tadi harusnya aku cuci tapi enggak dulu, jadi aku giniin ayam. Jadi makanya sekarang kita layarnya tuh ke ayam gitu tuh ya guys ya. Ya ini lihatlah aku sedang ngapain. Iya, begitu. Aku merebus ayam, ungkep bahasanya, ungkep bukan ngerebus, salah. Teman-teman kalian kalau misalnya ngungkep ya, ungkep ayam itu airnya banyak nggak sih? Aku kadang bingung gitu ya kalau mau ngerebus tuh airnya banyak apa enggak. Cuman kalau aku pribadi sih nggak terlalu suka air yang banyak-banyak, karena nanti ayamnya ini bakal kayak ngeluarin air gitu tuh ya. Apakah ini disebut ayam gelonggongan? Kayak nggak ada ya, kayak gitu tuh kayak cuman sapi doang ya kan. Pernah tuh ada kasusnya dulu zaman apa sih yang kayak interogasi, apa sih yang di Kompas apa di Indosiar apa lupa, yang kayak gitu-gitu tuh yang sidak ya. Jadi jurnalisnya sendiri yang sidak, kalian tahu nggak sih? Itu tuh kayak kita zaman dulu banget. Kelihatan deh umurnya. Yang sidak-sidak kayak gitu tuh kan dikasih tahu sapi itu biar beratnya tuh banyak, besar kayak gitu, diakalin dengan cara digelonggongin kayak. Jadi sapinya tuh dikasih air yang banyak kayak gitu. Jadi pas ketahuannya pas nyusut, pas dimasak gitu. Jadi pas udah dibeli, kasihan banget. Oke, lanjut. Sekarang ini tadi yang Pak Su habis dari aku suruh dia keluar, karena kebetulan Pak Su kan nganterin anakku les ya. Jadi dia tuh beli cabai keriting sama ayam 1 kilo lagi buat ayam pedes ala Banyuwangi gitu ya guys, sama jeruk nipis kayak gitu. Dan ini aku lanjut lagi guys ya, setelah bayamnya dianggurin akhirnya aku cuci juga. Seperti apa yang tadi aku bilang, yaps, ADHD, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Aku tuh emang nggak bisa satset kayak gitu, nggak bisa, jadi mohon banget dimaklumi. Nah ini nih kerupuk yang udah pertama banget aku goreng, aku taruh lagi. Dan sekarang kita mau ngapain ini? Iya, lupa, aku nyiapin air mendidih, apa bahasanya, pokoknya air panas buat ngerebus bayam ya. Mondar mandir ya gitu deh. Aku suaranya suka bingung, tapi yang pasti tungku yang ada 2 ininya ini aku khususin buat goreng ya guys. Aku ada khusus yang bagian buat goreng tuh yang mana, yang ngerebus yang mana gitu tuh. Kalau kalian sendiri ada nggak kriteria tertentu kayak gitu kan? Ada tuh yang api tengah. Nah kompor yang tungkunya ada api tengahnya itu aku khususin buat ngegoreng sih, karena apinya kan ini ya lebih merata ya ketimbang yang tungku tapi apinya cuman 1 kayak gitu. Nah ini lanjut kita buat sambal. Aku buat sambal mentah aja sih ya, yang biasa aku makan dari aku kecil. Nah itu sambalnya kayak gini, dan aku baru tahu cara buat sambal yang enak itu kurang dari 2 tahun yang lalu. Karena aku dari kecil tuh nggak tahu ini namanya sambal apa. Setahu aku nih sambal mentah ya, cuman enaknya tuh karena dia dikasih micin dan jeruk sambal, itu namanya jeruk limo ya guys ya. Aku kurang paham sih. Aku masih belum paham karena ada jeruk limo atau jeruk sambal tapi yang warnanya kuning itu loh guys. Apa sih? Aku nggak tahu deh itu namanya apa, jeruk apa. Tapi yang pasti rasanya kayaknya beda sih. Dan ini itu kalian lihat itu tuh si bayamnya udah mateng ya guys ya, udah tinggal diangkat. Itu kompornya juga udah aku matiin si bayam. Dan ini nih aku ya gonta-ganti kloter kedua ayam goreng ayam, kloter kedua goreng ayam. Ngomong gitu aja kebalik-balik.
Oke. Seperti biasa, ya ampun, itu cabai itu sambal belum selesai, masih aku anggurin, jadi ya gitulah ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika ini buat kalian greget, aduh mbak ini nggak bisa masak. Tak benerin, itu memang aku tidak bisa masak. Jadi mohon maaf teman-teman ya, kalau misalnya Viti ini kok Viti toh ya, vlognya aku tuh banyak kurangnya, karena ya itu ini vlog kedua aku guys, dan aku memang di kehidupan nyata tuh nggak pernah masak, karena ya itu tadi aku nggak pernah diajarin masak. Sangat payah bukan? Iya, sangat payah ya. Ini akhirnya kita ngerus ngulek sambel. Oh ya teman-teman, kalian kalau misalnya buat sambal dikasih sambal jeruk nih, jeruk sambal kayak gitu tuh, bijinya kalian biarin atau kalian buang kayak aku? Kalau aku buang ya, karena itu pahit kalau kena kegigit itu. Alhamdulillah udah selesai juga akhirnya ngevlog. Terima kasih teman-teman udah nonton. Ini hasil akhirnya, tolong bantu support channel aku dengan subscribe. Makasih.